Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Al-Kindi. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS. Lebih tepatnya lagi kita akan mempelajari mengenai keberagaman sosial, keragaman budaya, etnis, dan agama yang ada di lingkungan sekitar kita. Mengenai hal-hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama kita harus belajar dulu apa itu arti dari keberagaman. Setelah kita memahami makna dari keberagaman, kita akan mempelajari, mengidentifikasi tentang bermacam-macam suku yang ada di Indonesia. Indonesia terkenal dengan budayanya yang sangat beragam. Tentu saja sukunya juga beraneka ragam, ada banyak sekali. Kemudian kita juga akan mempelajari keragaman suku tersebut, entah itu rumah adat, tarian, budaya, dan lain-lainnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. IPS tema A. Subtema 1. Keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 3 dan 4. Keberagaman bangsa Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Kita akan belajar berbagai bentuk ragam budaya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam PPKN kemarin. Budaya. Apa itu budaya? Budaya adalah segala hasil karya atau cipta manusia yang diturunkan secara turun-temurun. Jadi ada banyak hal, banyak benda, banyak bentuk dari budaya tersebut. Dan karena banyak disebut keragaman. Nah, selain bentuk-bentuk keragaman, berikutnya kita juga akan belajar mengenai sejarah nenek moyang Indonesia. Kenapa kita harus belajar mengenai sejarah nenek moyang Indonesia? Agar kita tahu asal-muasal atau alasan kenapa di Indonesia ada berbagai macam suku dan budaya. Baiklah, langsung saja lanjut ke materi berikutnya. Kalian bisa buka halaman 26 terlebih dahulu. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut antara lain, ragam yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok atau golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya, suku Tungger yang hidup di suatu gunung yang sama, hidup berkelompok, memiliki budaya yang sama seperti tarian, adat istiadat, busana, dan lain-lain. Itu disebut suku. Contoh lainnya, suku yang tinggal di Pulau Madura disebut suku Madura karena tinggal sekelompok di lingkungan atau tempat yang sama dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Keragaman suku, contohnya di Pulau Sumatera ada suku Batak atau suku Minangkabau atau suku Aceh. Kalian bisa melihatnya lebih jelas dan lebih banyak di halaman 26 di buku tema kalian. Yang kedua, Pulau Jawa dan Bali. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Di Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Nah, sebenarnya di Indonesia ada lebih dari 300 suku. Sangat banyak sekali di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan masing-masing pulau biasanya memiliki suku-suku tersendiri. Kalau terlalu banyak yang dijelaskan, intinya Bapak jelaskan ini saja, atau kalian bisa lihat di halaman 26. Dan yang terakhir, di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Bentuk keragaman berikutnya yang kedua adalah ragam bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi
yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Dayak, dan lain-lain. Ini adalah contohnya. Ada bahasa Batak, ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi. Bentuk keragaman yang ketiga adalah ragam rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Karena ada banyak provinsi, Bapak berikan beberapa contoh saja. Yang pertama adalah rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Dan yang terakhir rumah honai dari Papua. Nyata bentuknya unik-unik dan sangat berbeda. Ini disebut keragaman. Di halaman 29 kalian bisa buka terlebih dahulu. Keragaman yang berikutnya adalah keragaman tarian. Nah, tarian juga merupakan salah satu budaya. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik. Nah, ini contohnya tari kecak dari Bali. Biasanya banyak pemainnya atau penarinya adalah laki-laki. Mereka duduk melingkar. Nah, tari kecak ini biasanya menceritakan tentang kisah Rama dan Sinta. Berikutnya adalah tari saman. Contoh tari saman yang dimainkan dengan diiringi suara penari dan tepukan tangan. Jadi ketika menari mereka berteriak-teriak sambil bertepuk tangan. Dan juga gerakannya sangat kompak antara satu penari dengan penari lainnya. Nah, contoh lainnya adalah ini. Tari apa, anak-anak? Ya, ini adalah tari reog. Berasal dari Ponorogo. Bentuk-bentuk keragaman yang lainnya adalah keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas atau khusus suatu daerah. Dan setiap daerah biasanya berbeda-beda. Biasanya dipakai ketika upacara adat. Contoh upacara adat itu seperti apa? Contohnya ada pernikahan, ya, itu biasanya dipakai. Contoh nama pakaian adat: Bundo Kaduang dari Sumatera Barat, Beskap dari Jawa Tengah, dan Payas dari Bali. Ini adalah contoh gambarnya pakaian tradisional tersebut. Bentuk keragaman berikutnya adalah keragaman senjata tradisional. Zaman sekarang, senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap atau hiasan pakaian adat. Kalau kalian bisa sering melihat, biasanya ada bawa keris di belakangnya. Itu adalah contoh digunakan sebagai pelengkap atau adat istiadat. Namun, fungsi sebenarnya zaman dulu senjata yang digunakan untuk ada yang mempertahankan diri, ada yang digunakan untuk berburu. Karena zaman sudah berubah, tidak lagi menggunakan senjata ini, jadi dijadikan hiasan saja. Contohnya, rencong dari Naro Aceh Darussalam, Kari Sumatera Barat, Kujang dari Jawa Barat, Golok dari Jakarta, Keris dari Jawa Tengah, Celurit dari Jawa Timur, dan juga keris Bali. Nah, ada berbagai macam keris. Keris setiap daerah bentuknya ada berbeda, memiliki ciri-ciri khusus. Jadi meskipun sama-sama keris, ciri-cirinya berbeda. Ada juga mandau, badik, pasang salawu, sundu, dan pisau belati dari Papua. Bentuk keragaman yang terakhir adalah keragaman alat musik tradisional. Nah, kalau tadi sudah ada tarian, tentu saja juga ada alat musik. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Contohnya, ada tambo dari Aceh. Nah, ini bentuknya seperti gendang, ya. Angklung dari Jawa Barat yang biasanya dipukul. Dan juga pipa dari Papua. Ini sepertinya terlihat seperti gentrungnya. Berikutnya kalian bisa buka halaman 31. Setelah mengetahui bentuk-bentuk keragaman tadi, setelah selesai, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya mengenai sejarah nenek moyang Indonesia. Asal nenek moyang Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia menurut para ahli sejarah
berasal dari daerah Yunan, Tiongkok Selatan, atau dataran Cina sana. Gelombang perpindahan penduduk yang besar dari daerah Asia ke kepulauan-kepulauan selatan, kalian bisa melihat dari Asia ini atas berpindah ke selatan menyebar ke Indonesia dimulai sejak tahun 2000 sebelum Masehi hingga tahun 500 sebelum Masehi. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama sekitar tahun 2000 sampai 500 sebelum Masehi tadi. Nah, gelombang pertama tersebut disebut Proto Melayu atau Melayu tua. Proto artinya awal. Gelombang kedua disebut Deutero Melayu atau Melayu muda. Nah, dua gelombang ini datangnya berbeda. Ada memiliki dua jalur. Jalur pertama ada yang melalui dari dataran Cina, kemudian ke Filipina, menyeberang sampai ke Indonesia, menyebar dari Sulawesi ke Kepulauan Maluku, ke Papua, Pulau Jawa, dan Kalimantan. Nah, yang pertama jalurnya dari Filipina. Kemudian jalur yang kedua dari dataran Cina, kemudian langsung ke Thailand, Bangkok, Malaysia, dan Singapura dari jalur sebelah barat. Setelah sampai ke Malaysia, Singapura, nenek moyang langsung menyeberang ke Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia. Berikutnya kalian buka halaman 32 dan 33. Macam-macam suku bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan gelombang kedatangan tadi, nenek moyang bangsa Indonesia muncul berbagai macam suku dengan keragaman budayanya. Nah, suku bangsa yang pertama adalah suku bangsa Negrito. Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu atau Asia sana. Suku bangsa Negrito berasal dari Afrika Tengah dan semenanjung Melayu yang dikenal dengan nama orang Seman. Nah, ciri-ciri bangsa Negrito sama dengan Tapiro, suku Tapiro yang berasal dari Papua, yaitu kulitnya hitam, rambutnya keriting, tubuhnya pendek. Nah, diingat-ingat lagi, suku bangsa Negrito ciri-cirinya kulitnya hitam, rambutnya keriting, tubuhnya pendek. Itu berarti memiliki darah keturunan bangsa Negrito atau yang berasal dari Afrika sana. Nah, suku yang kedua adalah suku Wedoid. Suku bangsa Wedoid sama dengan suku Kubu di Jambi atau kebanyakan yang ada di Indonesia. Ciri-cirinya, mereka memiliki tinggi tubuhnya sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Kulitnya sawo matang, tidak gelap dan juga tidak putih atau kuning. Dan rambutnya hitam. Jadi, ciri-ciri tersebut adalah ciri sebagian besar warga Indonesia. Oleh karena itu, penduduk asli yang mendiami Kepulauan Indonesia sebagian besar adalah Wedoid ini. Kemudian yang kedua dari Negrito. Nah, seperti saya ini, kelihatan kulitnya agak hitam, tetapi rambut saya tidak keriting, berarti berdarah campuran juga. Yang terakhir adalah suku bangsa Melayu. Nah, suku bangsa Melayu ini pendatang yang menyebar menempati daerah di Kepulauan Indonesia. Dia tidak termasuk suku Negrito dengan ciri-cirinya, dan juga tidak termasuk bangsa Wedoid yang berkulit sawo matang. Ini biasanya berkulit kuning. Suku bangsa Melayu ini dibedakan menjadi dua, yaitu Melayu tua dan Melayu muda seperti yang tadi. Penyebarannya adalah melalui perdagangan dan pelaut. Kalian buka halaman 33. Berikutnya mengenai penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Keragaman suku bangsa di Indonesia diakibatkan oleh sejumlah faktor. Selain tadi, di antara adalah sebagai berikut. Faktor yang pertama, perbedaan ras asal. Ras asal itu apa tadi? Yaitu tadi, Negroid, Wedoid, terus Melayu. Nah, asal ras tersebut dipecah-pecah lagi menjadi berbagai macam suku. Itulah alasan mengapa banyak keragaman suku bangsa di Indonesia, karena dasar rasnya tadi yang berbeda. Yang kedua,
Perbedaan lingkungan geografis. Lingkungan geografis artinya kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Contohnya, laut, sungai, gunung, bukit, jurang, dan lain-lain. Itu adalah lingkungan geografis. Apa pengaruhnya? Contohnya, suku Tengger tinggal di wilayah pegunungan. Nah, suku tersebut berkumpul di gunung itu saja. Mereka tidak turun gunung atau tidak pergi ke pantai, tidak pergi ke laut. Sedangkan ada suku Bugis yang hanya hidup di pesisir atau di tepi pantai. Mereka tidak menjelajah ke gunung atau dataran rendah lainnya. Jadi, lingkungan geografis tersebut membatasi suku-suku. Ada yang dibatasi gunung, ada yang dibatasi sungai, ada yang dibatasi laut. Yang ketiga, perbedaan latar belakang sejarah. Contohnya, suku Betawi yang berasal dari tengah-tengah Pulau Jawa. Karena banyak kedatangan oleh pedagang-pedagang atau pelaut karena berada berdekatan dengan pelabuhan, maka banyak bersentuhan dengan budaya-budaya asing dengan negara atau suku-suku lain, sehingga budaya Betawinya agak tercampur. Ada yang ke Arab-Araban, ada yang ke Tionghoan, seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah suku Baduy. Suku Baduy tidak banyak terkena pengaruh luar karena mereka hidup menyendiri dan menutup diri dari pengaruh budaya asing. Yang keempat, perbedaan agama dan kepercayaan. Contohnya, suku Bali. Kebanyakan dari mereka banyak yang menganut ajaran agama Hindu. Atau suku Minangkabau yang banyak mengandung penganut agama Islam. Nah, setelah selesai mengenai berbagai bentuk keragaman dan sejarah nenek moyang Indonesia, sekarang untuk tugasnya. Tugasnya ada dua. Tugas yang pertama, kalian bisa buka halaman 34 dan mengisi 5 saja. Carilah identitas suku bangsa di Indonesia dengan melengkapi tabel. Di halaman 34 sudah ada tabelnya. Namun, jika dirasa tidak cukup, kalian bisa menggambar tabelnya lagi di buku tulis, kemudian mengisinya. Kalian isi sukunya apa, di provinsi mana, bahasanya apa, pakaian adatnya apa, rumah adatnya apa, tarian daerahnya apa. Dan tugas yang kedua, nah, kerjakan evaluasi 1 halaman 45 sampai 46. IPS saja, ingat, karena materi ini adalah IPS, jadi yang dikerjakan hanya IPS saja. Nomor 19 sampai 24 di buku tulis. Jika kalian cukup menulis di buku paket, kalian bisa langsung mengisinya di buku paket. Namun, jika tidak cukup, kalian bisa menulis jawabannya saja. Ingat, jawabannya saja di buku tulis. Karena untuk soal nomor 23 dan 24 mungkin jawabannya agak panjang, jadi tidak cukup di buku paket. Kalian bisa menulisnya di buku tulis. Ingat, jika ditulis di buku tulis, tulis jawabannya saja. Setelah selesai tugas 1 dan tugas 2, hasilnya difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ingat, wali kelas masing-masing, jangan salah kirim. Dan pada akhirnya, selamat belajar dan tetap selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.